kenapa kita itu perlu berilmu? Kan Ali mengatakan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Iya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Iya. Dan wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Iya. Jadi orang yang menghendaki dunia itu harus dengan ilmu, Ya. menghendaki akhirat juga dengan ilmu, Ya. apalagi kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Para pemirsa MUI TV yang sama-sama dimuliakan Subhanahu wa taala. Kembali acara kita di acara kesayangan kita di MUI TV tentang bincang ekonomi syariah terkini, BES ya. Yang kita harapkan program dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulawesi Selatan bisa memberikan literasi tentang bagaimana tentang sistem ekonomi dan keuangan syariah. Dari khusus pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana bisnis syariah. Ya, terutama bagaimana mengenal apa itu bisnis syariah, kemudian kiat-kiat untuk memulai bisnis syariah, dan bagaimana mengembangkan bisnis syariah. Hadir pada cara kita ini narasumber yang cukup berpengalaman tentang masalah ekonomi bisnis syariah, itu Bapak Dr. Sanusi Fattah, MSc. Beliau adalah dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Tentu kita ingin harapkan bagaimana informasi tentang tema ini akan kita bahas dengan beliau. Bagaimana Ustaz kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama Ustaz kita sedikit bahas sebenarnya bisnis syariah itu apa sih ya, dan apa pentingnya kita harus mengembangkan bisnis syariah. Ya. Silakan. Baik. Topik yang ditugaskan kepada saya untuk dibahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kiat merintis usaha syariah. Menurut pendapat saya sebagai konsultan ya, karena kalau praktisi mungkin belum, tapi selama ini saya banyak membantu rekan-rekan yang ingin mendirikan usaha, khususnya yang bergerak di bidang ekonomi syariah. Ya. Saya menilai bahwa untuk merintis usaha yang berbasis syariah, paling kurang ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian utama. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilmu dulu. Cari dulu ilmunya. Tentu kita mencari ilmunya itu dari pedoman kita Al-Quran dan hadis. Karena yang akan kita bangun adalah bisnis syariah. Artinya bisnis yang akan dibangun berdasarkan hukum-hukum Islam syariah. Yang kedua nanti itu adalah kita amalkan, gitu. Artinya setelah kita dapatkan ilmunya, baru kita amalkan. Yang ketiga nanti langkahnya itu adalah kita berjuang. Jadi ilmu, amal, juang. Ya. Jihad gitu, kira-kira. Iya. Jihad ekonomi. Mungkin tadi bisa mulai. Kira-kira ilmu apa yang perlu kita miliki dan siapkan dalam memulai bisnis ini, Pak? Ya, baik. Jadi namanya juga kita mau mendirikan bisnis syariah. Sebenarnya bisnis itu universal. Betul. Kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Hanya saja kita ini adalah
orang Islam dan kita mau usaha yang halal. Halal, betul ya. Gitu. Sehingga setiap pergerakan yang kita lakukan, khususnya di dalam melakukan usaha, itu tentunya harus berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, kan Allah berfirman, kenapa kita itu perlu berilmu? Kan Ali mengatakan, man aradat dunya wa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi orang yang menghendaki dunia itu harus dengan ilmu, menghendaki akhirat juga dengan ilmu, apalagi kedua-duanya, ya kan? Tentu harus dengan ilmu. Nah, khusus untuk mendirikan usaha syariah, tentu yang kita pelajari itu adalah usaha-usaha yang akan didirikan itu adalah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Nah, karena memang kita tuh harus berusaha. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi harus berusaha supaya bisa berubah nasibnya. Tidak bisa hanya duduk diam berdoa mengharapkan perubahan, itu kayak enggak. Jadi kita harus berusaha. Harus ada action ya. Ya, begitu. Nah, mungkin tadi yang kedua, bagaimana mengimplementasikan ya atau mengamalkan dari ilmu ini, karena ya ini masih kebanyakan umat kita ini ya, mungkin dia paham, dia tahu, tapi kabarnya untuk memulai usaha itu ya ya masih kurang ya. Betul. Ya. Jadi ilmu yang perlu dicari itu pertama, bagaimana kita bisa memastikan bahwa usaha ataupun barang atau jasa yang akan kita usahakan itu halal, ya kan? Memang Allah sudah menggariskan, misalnya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jadi itu salah satu. Jadi kita memang diminta oleh Allah supaya mencari usaha yang halal. Itu artinya itu salah satu ilmu yang kita harus tahu. Nah, kemudian misalnya Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Nah, itu kan, itu dalilnya. Allah sudah gariskan, jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan riba. Ya. Kemudian misalnya ada lagi ilmunya mengatakan dalam usaha perdagangan itu tidak boleh saling menzolimi. Ya kan, prinsipnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh saling menganiaya. Jadi itu contoh-contoh ilmu, dan tentu masih banyak lagi yang lain yang perlu kita pelajari. Setelah mengetahui ilmunya, baru kemudian kita amalkan. Nah, sebelum mengamalkan, Pak Ustaz ini, jadi pertama pergerakan kita ini, pengalaman kita membimbing teman-teman saudara-saudara kita untuk membuka usaha itu memang harus meluruskan niat dulu. Luruskan niat dulu yang baik. Niatkan diluruskan. Kemudian yang kedua, bulatkan tekadnya, gitu. Supaya ini jangan sampai kendor mundur nanti. Harus kuat gitu kan. Banyak tantangannya. Kemudian nanti pastikan bahwa kita akan berusaha yang halal. Maksudnya halalnya itu baik prosesnya maupun barang atau jasa yang mau diusahakan. Kemudian kita juga perlu, karena juga kita baru memulai mencari partner ya kan, ibaratnya kita mau merambat gitu harus ada tempat untuk merambat. Jadi kita harus mencari partner yang kira-kira visinya sama. Kemudian prosesnya itu nanti harus dilakukan secara adil. Nah, itu minimal langkah-langkah itu yang kita terapkan dulu. Oke. Ya memang ini banyak memang tidak diketahui ya para pemula ya.
Ya karena tadi masalah niat tadi, ya rata-rata orang mulai bisnis itu karena pikir berapa untungnya. Ya, untung dulu ya. Untung dulu ya. Jadi sudah kepalanya untung dulu ya. Padahal niat yang pertama ya, innamal a'malu binniyat ya, yang mendasar itu. Nah sekarang Pak Ustaz barangkali yang menjadi masalah ini, kira-kira bisnis apa yang cocok ya, terutama untuk pemula ini bisnis. Karena biasanya kan orang melihat bisnis itu mana yang dianggap laris ya, dianggap banyak orang cenderung di situ, dia juga ikut-ikutan juga dengan bisnis seperti itu. Padahal belum tentu dia punya kemampuan, punya keahlian dalam masalah bidang itu. Kira apa panduannya dalam milih bisnis, terutama untuk pemilih pembisnis pemula ini? Saya kira ada banyak ya usaha yang bisa dilakukan, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ini sesuatu yang sangat penting. Jadi setelah kita tahu ilmunya, kemudian kita sudah berniat mau melaksanakan bisnis itu, yang pertama harus kita siapkan itu adalah kita harus menyiapkan proses usaha kita. Betul. Jadi misalnya langkah pertamanya apa, dari input, proses dan outputnya itu kita perjelas dulu. Pastikan bahwa nanti produk yang akan kita produksi atau kita jual atau beli itu halal, Pak. Itu yang pertama. Kemudian harus akadnya jelas. Akadnya jelas. Karena kalau nggak jelas akad itu nanti bisa menyesal di belakang gitu. Kadang-kadang yang didapatkan itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Itu yang terkait dengan mitra ya. Oh betul. Mitra gitu. Jadi itu yang kedua. Itu. Kemudian kalau sudah akadnya jelas, pastikan bahwa usaha kita itu tadi sudah bebas dari maisir ya dan garar. Jadi nggak ada unsur perjudi, unsur judi-judi gitu nggak ada ya. Jadi pastikan itu. Tentunya harus bebas riba dan harus adil nanti ya. Jadi ini kira-kira itu 5. Kemudian yang penting lagi adalah kalau kita ini menggunakan takaran-takaran ya, atau timbangan-timbangan, pastikan juga itu timbangannya itu pas, gitu, tidak kurang. Ya. Kalau bisa lebih sedikit, berkah. Iya. Jadi cara misalnya kalau beras itu ya, betul-betul pas ditakar ya pas gitu, tidak melengkung itu penggeseknya, atau timbangannya ya. Nah itu jangan sampai ada besi atau apa gitu, ya sehingga nanti itu tidak persis sama yang seharusnya. Itu jangan ada kecurangan. Gitu. Betul itu. Jadi jangan ada kecurangan karena tidak berkah. Gitu. Jadi harus itu tadi timbangannya, takarannya harus pas. Kemudian memang kita juga ini di dalam melaksanakan usaha itu harus istilah itu pas-pas, jangan pemborosan gitu ya. Jadi umpama dalam penjualan itu ataupun pembelian ini diusahakan jangan sampai banyak barang yang terbuang. Ya kan, memang ada cara-caranya. Saya perhatikan orang yang jual minyak tanah ya dulu itu saya lihat kadang kalau nggak hati-hati banyak yang terbuang. Ya ketika dia menakar gitu kan, atau beras gitu. Nah ya harus diperhatikan. Mungkin juga biaya-biaya, ya kan. Kemudian perlengkapan itu kalau kita berdagang itu memang harus diperhatikan. Begitu yang kita coba lihat ya di dalam yang dipraktekkan teman-teman. Kemudian yang terakhir yang sangat penting lagi adalah administrasinya. Betul. Gitu. Jadi harus dicatat. Pencatatan barang yang masuk berapa, terus yang terjual berapa ya, atau yang keluar dan berapa saldonya atau sisanya. Kalau ini masih pas begitu berarti itu aman ya. Tapi kalau ternyata yang masuk 100, yang terjual 50, sisanya cuma 10, itu ada yang hilang berarti kan. Ini harus hati-hati nih. Harus ada laporan keuangan. Betul, harus tertib itu. Kalau perlu setiap hari dilaporkan. Nah, kalau sudah mantap itu Pak, nah baru kita memilih langkah selanjutnya yaitu tadi berjuang Pak. Berjuang ya. Jadi harus diperjuangkan. Misalnya kalau kita ini tempatnya mungkin di tempat yang terpencil jauh atau kurang strategis, kita harus berupaya mendapatkan tempat yang strategis. Gitu. Ini perjuangan nih kan. Betul. Pama, kalau kita jual alat tulis, alat kantor ya mungkin dekat perkantoran atau dekat kampus gitu. Kalau misalnya kita jual makanan, mungkin dekat misalnya rumah-rumah kos atau apartemen
atau yang banyak orang makan, ya kan gitu. Kalau jual Jadi begitu. ekosistem bisnisnya Betul, betul. Jadi tempat nih Ya, tempatnya, menentukan menentukan. tempat yang strategis. Betul, betul. Dan strategis itu tidak satu. Masing-masing usaha itu mempunyai tempat strategis masing-masing. Ya, karakter yang berbeda. Ya, beda gitu. Betul. Kalau mau jual misalnya pakaian, mungkin bukan kampus misalnya strategis ya. Betul, betul. Tempatnya di mana gitu ya. Jadi, Iya. jadi ini strategisnya itu sesuai dengan jenis usahanya. produknya, Itu langkahnya itu supaya bisa laris manis gitu kan. Betul. Jadi itu pertama tempatnya. Hmm. Nah, yang kedua yang perlu juga itu diperhatikan sebagai cara untuk berjuang ini, waktunya, Iya. ya kan? Jadi waktu yang kita alokasikan itu kapan harus menjual, itu sangat menentukan. Ya, ya, ya. Termasuk musim juga ya. Ya betul. Itu umpama kita mau jualan peci saya. Iya, iya. Ya biasanya itu lakunya itu ya, Ya. atau booming itu ketika bulan puasa, Bulan mau puasa, lebaran betul. itu artinya waktunya itu. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat waktunya yang cukup lama, katakanlah setahun. Tapi kalau kita melihatnya misalnya per bulan, Ya. ya kapan misalnya hari pasar kalau di daerah ya. Kan ada waktu pasar pasar. Sabtu, pasar Minggu, Ya. pasar Senin kan gitu ya. Atau setiap hari pasar. Nah, setiap hari pasar waktunya. Ya. Itu kalau per bulannya. Kalau per minggunya ada lagi. Ada lagi. Misalnya hari. Betul. Hari apa? Hari Minggu, ya Ya, kan? misalnya. Hari Minggu rame tuh Ramai. di Losari, Iya, rame di betul, Boulevard, betul. rame di mana gitu kan. Jadi ini waktu ini harus kita perhatikan betul. Sehingga yang kita jual itu betul-betul ketemu pembelinya Iya. dan waktunya pas ketika ya. banyak orang yang Betul, membutuhkan betul. Ya. gitu. Jadi waktunya penting juga Dia ini. efektif betul. Ya betul, efektif. Kalau enggak itu bisa bawa pulang banyak yang enggak laku. Lagu. Iya. Tapi banyak biayanya. Nah, nanti enggak efektif Ya, gitu efektif, penjualan ya. gitu usahanya. Ya. Usaha apa aja, apakah pakaian, penjualan tas, sepatu, ya kan? Kalau mungkin tas-tas gitu ya atau Ya, ya. sepatu, ya mungkin tempatnya kita cari yang katakan kalau tas-tas sekolah ya dekat-dekat sekolahan, itu perkantoran betul, gitu. betul. Jadi semua komoditas itu ada pasarnya dan ada waktunya, gitu kan. ya, Ada ya. tempatnya Tempatnya. strategisnya Ya, ya. gitu. Kalau masalah harga biasanya juga ini masalah karena sekarang persaingan bisnis ini ya kadang memulai usaha ini kita tidak bisa bersaing dengan harga ini. Betul. Ya, apalagi misalnya perusahaan-perusahaan besar kan lebih efisien di dalam membuat produk sehingga harganya lebih murah gitu ya. Ya, betul. Yang pemulai itu kan biasanya masalah harganya agak tidak pas gitu ya. Betul, betul. Kira-kira gimana ini? Jadi kalau harga itu memang hukumnya begitu ya. Kalau Iya, dalam ilmu ekonomi itu ya. kalau harga naik, Iya, permintaan pasti permintaan turun. betul. Ya, tapi ada asumsinya. Ya. Asumsinya pertama harga barang lain yang sejenis atau Sejenis, bisa ya. menggantikan Ya, betul. atau bisa melengkapi. Kan dua tuh Pak ya. Ya. Barang itu bisa saling menggantikan, Gantikan ya. bisa saling melengkapi. Hmm. Jadi kalau harga barang yang saling menggantikan itu turun, Turun ya. kemungkinan ini kalau harga yang tetap ini yang lain turun, Ya. pasti akan turun permintaannya. Ya, betul. Akan beralih kepada barang pengganti. Pengganti ya. Betul. Tapi sebaliknya kalau dia barang itu adalah yang melengkapi, Yang melengkapi. seperti gula dengan teh gitu. Hmm. Kalau misalnya permintaan gula naik atau permintaan kopi naik, Ya. ya saya gula itu akan Gula. naik juga soal harga. Jadi memang betul bahwa harga itu menentukan, tapi bukan satu-satunya. Biasanya ya. Nah, dipengaruhi juga oleh harga barang lain yang bisa Iya. menggantikan atau melengkapi. Heeh. Yang kedua, pendapatan, Pak. Betul, Jadi betul. meskipun harganya itu biasa-biasa, Biasa. tidak menurun, tapi kalau yang Pendapatan bersangkutan masyarakat. pendapatannya naik, Iya. itu saya kira tidak akan mengurangi itu ya, Betul, mengurangi. betul, ya. Kemudian yang ketiga itu selera. Selera Ya. penting ini, meskipun ya. harga itu naik Mahal, atau ya. agak tinggi, tapi kalau orang itu sudah hobi, sudah cocok Ya. dengan barang itu, maka dia akan tetap beli. Oleh karena itu, kita ingatkan teman-teman yang mau buka usaha selain tadi harganya ya, Iya. itu kualitasnya harus dipertahankan, Iya, betul. ya kan? Kalau kita sudah punya pangsa atau langganan gitu ya, itu dia tidak permasalahkan apakah harganya mau naik atau agak mahal. Yang penting dia sudah cocok gitu, Ya, dia akan tetap beli itu Pak. Betul, Jadi betul. kualitas itu sangat menentukan juga, karena banyak juga kita lihat yang kita bina itu awalnya bagus. Tapi begitu pelanggannya sudah mulai banyak,
harganya mungkin sama, tapi ini kualitasnya turun. Gitu. Jadi terlalu cepat mengurangi. Ini memang tidak boleh terjadi. Cepat mengejar keuntungan. Itu harus dipertahankan kualitasnya. Betul. Nanti kalau misalnya harga tetap, kualitas tetap, kemudian dinaikkan lagi sedikit harganya, insya Allah itu nggak lari. Masalah ya. Iya, pelanggannya sudah suka gitu. Betul, betul Pak Ustaz. Mungkin ini tantangan yang dihadapi oleh pemula ini ya, kan sekarang kan persaingan bisnis juga semakin berkembang ya. Kemudian juga pasar semakin komplit. Maka kira-kira apa kiat-kiat perlu dilakukan tuh menghadapi persaingan? Terutama masalah era digitalisasi ini ya, banyak pemain memang yang punya memang modal mungkin banyak, jaringan yang luas, sehingga pemula ini banyak yang mengeluh juga itu untuk bisa bersaing dengan yang ada sekarang. Gimana kira-kira kiatnya itu? Ini masih bagian dari perjuangan. Ya, perjuangan lagi. Masih bagian ya. Tadi kalau misalnya kita sudah berjuang mengatur tempatnya ya, mencari yang bagus. Kemudian waktunya juga sudah sedemikian rupa. Yang ketiga itu perlu diperhatikan juga SDM kita ya. Pasti harus meningkatkan diri. Kalau perlu kita pergi pelatihan gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kita bayar, ya? berjuang bayar misalnya. Investasi itu. Ya, bisnis apa nih yang sedang booming sekarang nih? Kan banyak sekali Pak ya anak-anak muda sekarang itu. Waduh luar biasa. Itu kan ilmunya aneh-aneh itu. Kalau kita yang konvensional mau langsung kerjakan situ kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita nggak apa-apa belajar kita kursus dulu kan, ikut pelatihan nggak apa-apa biaya kan perjuangan juga ya. Jadi kita ikut pendidikan, kursus atau workshop supaya kita juga mengetahui ilmunya, terutama kalau bisnis sekarang kan yang online banyak sekali. Yang online digital ini. Saya lihat itu yang saya bina ada itu Pak tempatnya hanya di gang kecil itu, gang kecil, bukan di pinggir jalan utama, tapi karena dia memanfaatkan teknologi ya kan, teknologi itu ada sekarang ada Gojek, ada Grab gitu ya. Itu Pak luar biasa, bisa mengalahkan yang di pinggir jalan utama itu. Jadi teori tentang tempat itu tidak berlaku. Tetap ya. Tetap berlaku. Artinya kalau kita kombinasikan Pak lebih hebat lagi tinggi ya. Jadi kalau tadi yang konvensional begitu ya. Tapi di zaman sekarang yang milenial ini tentu itu kita harus menyesuaikan diri juga gitu. Jadi kalau sudah tempatnya bagus, kemudian SDM-nya bagus, lalu didukung oleh teknologi tadi itu wah luar biasa itu. Tapi kita harus belajar gitu kan. Kita berjuang gitu ya. Berjuang. Itu yang perjuangan memang ya. Betul. Wajah hidup yang waliku. Betul. Kita berjuang lah. Artinya berjuang itu bukan mengangkat pedang ya. Belajar gitu kan. Kita pergi belajar sana, kursus. Nggak perlu malu dengan anak-anak muda yang hebat itu kan. Kita belajar ilmunya gimana caranya kalau mau jualan online. Orang bisa jualan Pak sekarang di Facebook bisa, di Instagram. Di pakai YouTube bisa. Banyak sekali yang sekarang gitu. Bahkan kita bisa membuat web sendiri gitu ya. Jualan di situ. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi memang harus kita pelajari kalau yang belum. Kecuali kalau yang sudah oke ya silakan jalan gitu ya. Gitu. Dan tidak susah sebenarnya ya. Kalau milenial ini agak mudah untuk belajar. Pengalaman kita itu tidak terlalu sulit. Kami punya pengalaman melatih tuh anak-anak muda. Memang kami datangkan ahlinya, kami kerjasama dengan dinas olahraga gitu ya, pemuda olahraga, datangkan pengajarnya. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu itu mereka sudah, bahkan seminggu Pak, bisa dipadatkan itu, mereka sudah bisa memahami dengan baik dan sudah bisa action begitu kan. Ini barangkali masalah kolaborasi dari institusi ekonomi dan keuangan syariah ini untuk mendukung ekosistem bisnis syariah ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini? Karena kayaknya masih jalan sendiri ya. Jadi lembaga keuangannya jalan sendiri, ini ikut perekonomian sendiri, kemudian juga usaha bisnis juga terpisah gitu. Nah, kita bagaimana membangun kolaborasi ekosistem bisnis syariah? Baik Pak Ustaz. Jadi sebelum saya jawab itu tadi saya jawab dulu yang pertanyaan kedua ya. Kira-kira bisnis apa nih? Betul. Betul. Ada penting ini. Yang sekarang lagi booming ya banyak. Saya amati itu di lapangan ya, banyak juga usaha-usaha seperti yang kuliner Pak ya. Sekali berkembang itu kuliner itu. Dan itu jenis kuliner yang luar biasa macamnya.
Kalau dulu kita misalnya yang kuliner itu hanya onde-onde Iya. apa dan sebagainya. Iya, selesai itu. Sekarang waduh luar biasa. Banyak Pisang pilihan epe gitu. aja itu. Ah. Sudah berapa varian itu kan? Betul, betul. Nah, itu baru pisang epe, Ah, makanan, betul, minuman, betul. ada lagi yang kedua-duanya Pak. Jadi makanan dan minuman Makanan dengan sekaligus minuman, ya, campur. betul, ya. Gitu. Jadi itu Pak. Nah. Jadi pertama saya lihat itu banyak itu bisnis kuliner, rumah Iya, makan betul. berjamur di mana-mana, kemudian warung, Hmm. kafe, wah apalagi kafe di mana-mana, betul. sampai di pelosok-pelosok itu berkembang Iya, pesat. kembang, Ya, itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, ini yang untuk muslim ya, muslimah. Ya, muslimah ya. Itu tidak kalah juga tuh ada salon-salon muslimah. Oh, betul Salon. ya. Kan butuh juga kan. Betul, ya. Meskipun kita menutup aurat, Mm-mm. tapi kan tetap harus Ya. penampilan bagus Ya. gitu kan. Beauty. Ya, Masa itu kecantikan kan. ini. Jadi akan kelihatan kalau memang ditangani oleh yang profesional Pak Ya, ya. betul. Itu bisa itu. Makanya penting juga sekarang ini banyak yang Ya. orang berminat atau butuh dengan salon-salon muslimah Ya. ini. Dan harus syariah Ya, gitu. harus syariah harus gitu kan. Kemudian yang ketiga saya lihat banyak juga Pak ya. Ini pakaian muslim. Oh, fashion ya. Fashion ya, syariah, jadi luar biasa. busana muslim. Muslim. Baik yang untuk yang bapak-bapak ya cowok gitu dan ibu-ibu itu Iya. banyak cukup berkembang terlebih kalau bulan puasa mau lebaran dan bukan hanya itu. Sepanjang tahun saya amati sekarang ini yang namanya busana muslim itu sudah Ya. Apalagi kan pasarnya kita kan terbesar di dunia. ya, di dunia. betul. Orang itu sudah semakin sadar Pak. Ya, jumlah Semakin muslim di Indonesia sadar. kan terbesar di dunia itu. Untuk berpakaian yang baik dan benar. Betul. Artinya samping baik, benar Benar secara juga. syariat dia. Betul, ya. Nah, ini bisnis ini luar bagus biasa. juga sekarang Ya. nih. Bisnis Kemudian berkah Pak, ada lagi Pak. Misalnya yang banyak berkembang itu yang dulu tengah orang itu bisnis travel. Oh iya, Untuk betul. umroh terutama ya. Umroh ya, umroh Nah, haji. itu kan ya. seharusnya yang tangani Betul, itu ya. harus Yang syariah juga kan ya. profesional. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi ada travel haji, umroh. Ya. Bahkan Itu travel apa? wisata, religi ya. Betul. Bagus juga itu. Kan apalagi dikombinasikan misalnya ada ke Turki, Palestina, ya, ke Turki, mana Turki. dia itu Wah, saya lihat mantap. saya amati itu cepat berkembang pesat Pak. Apalagi sekarang ini alhamdulillah sudah buka lagi Pak. Ya. Saya kemarin dapat informasi, baca-baca berita, wih sudah buka lagi. Alhamdulillah. Banyak ada saudara, ada teman yang buka itu Pak. Alhamdulillah sukses itu Masya untuk bisnis ini. Kemudian yang tidak kalah juga ini karena kan kita banyak juga anak-anak kita itu yang butuh kos-kosan. Ya, kos-kosan syariah. Ya. Artinya kos-kosan syariah itu yang betul-betul menjaga ya, jangan sampai tidak campur baur. anak-anak kita yang tinggal di situ Bergerak teratur bebas. secara syar'i itu Ya. harus bagus Terpisah gitu ya. ya, terpisah misalnya ya, sehingga ibadahnya. betul-betul terjamin gitu ya. Betul. Bahkan bukan cuma itu Pak, kalau umpama nanti ke depan bisa diwujudkan selain kosnya itu yang syar'i, Syariah. juga ada terutama untuk mahasiswa ya. Hmm. Kalau perlu diadakan di situ materi-materi yang baik betul. untuk lingkungan Ya. apa itu? Ada pembinaan. Ya, pembinaan. Jadi kosnya ini bisa bagus gitu, laku Bagus, gitu. ya. Jadi orang-orang yang dari daerah yang mengirim anak-anaknya ke kota mungkin khawatir gitu Ya, kan. lebih aman. Nah, dimasukkan ke kos yang syar'i ini. Ya. Selain kosnya syar'i juga ada materi-materi pembinaan Ya. keislaman. Kayak di situ. pesantren. Tapi mungkin mirip-mirip Kos- PPM lah, ya. pondok pesantren mahasiswa, Pak. Ya, Gitu. kos-kosan berbau pesantren. Gitu. Bagus itu, Pak. Wah, mantap Itu laku juga tuh sekarang nih Iya. karena itu orang betul. butuh, Pak, sekarang Betul. ini. Begitu banyak sekali tantangan ya gitu, sehingga lagi pergaulan bebas sekarang ini luar begitu biasa. Pak itu bagus kos syariah itu. Kemudian kalau perlu sih juga ojek syariah. Mantap. Ojek syariah ya. Iya. Ojek syariah kan Supaya terjamin ya. jadi itu yang baik laki-laki maupun perempuan tuh aman ya kan Aman. kalau mau bepergian. Betul. Apalagi sekarang kan sering macet ya Pak ya. Betul. Orang-orang tuh sekarang butuh itu Hmm. kendaraan-kendaraan yang seperti ojek. Lebih mobile itu. Ya, cepat, Cepat. kemudian juga bisa aman, gitu. Nah, terukur itu. waktunya. Kadang-kadang kan kalau coba itu aman aja nggak ada kendala. Ya, tuh. Yang bermasalah tuh kalau ibu-ibu muslimah gitu. ya, Nah, muslimah itu ya. dia Tidak terkendala. nyaman. Nah kalau itu bisa diadakan, itu insya Allah bagus. Itu banyak juga Pak sekarang Ya. itu. Dan yang terakhir saya lihat itu banyak juga nih karena orang butuh itu mengenai les mengaji Pak. Jadi bukan dibisniskan mengajinya, Yang mengajinya itu ya. tapi lesnya itu aja lesnya. Jadi kan memang itu profesional ya, nggak apa-apa. Tapi jangan memperjualbelikan ayat
Allah, bukan ayatnya, tapi tapi ini tenaganya gitu. Tenaganya kan butuh juga itu. Ya. Itu perlu karena anak-anak sekarang kalau tidak dibarengin dengan begitu nanti dia bisa lupa. Ya, dia betul. fokus ke yang umum saja, karena ini baca Al-Qur'an nggak tahu kan gitu. Betul, Itu betul. Perlu untuk banyak itu dan banyak orang peminatnya gitu. Mungkin juga bukan anak, orang tua juga bisa belajar kan. Datang ke orang tua, banyak orang tua tetap mengaji kan. Nggak ke orang tua bisa juga, tapi ini saya yang saya lihat itu banyak permintaan itu yang anak-anak itu. Ya. Mungkin orang tua juga. Ya. Masya Allah. Ke depan ya. Kemudian nih Pak, saya jawab tadi ya, ini pertanyaan berikutnya. Jadi kalau umpama kita sudah laksanakan ini, kita sudah rintis usaha, kita sudah ilmunya sudah jalan, kemudian kita amalkan, kita ikuti juga petunjuk-petunjuk yang ada, kita juga sudah berjuang gitu kan, semua kebutuhan-kebutuhannya kita sudah usahakan. Nah, satu lagi yaitu kita harus berdoa. Itu kuncinya juga kan? Kunci karena kadang-kadang juga itu orang tidak masuk akal Pak. Usaha itu karena doanya bagus gitu ya. Usahanya dia pikir ini sudah habislah saya ini. Tapi karena berdoa mohon pertolongan pada Allah itu, alhamdulillah itu ada jalan keluar Pak itu. Jadi itu kata kunci juga itu berdoa itu. Karena menentukan semua kan Allah ya. Ya betul. Semua dengan izinnya Allah. Kan kita yang berusaha, Allah yang tentukan gitu. Gitu. Kita sedikit lagi Ustaz, kita karena waktu sudah terbatas ini. Ada statement closingnya nih tentang kiat bisnis ini. Jadi saya secara pribadi dan pengalaman di dalam mendampingi teman-teman untuk mendirikan usaha. Awalnya bukan hanya syariah Pak, tapi ini juga merambah lagi ke syariah sehingga kita memang harus melihat kira-kira apa hal-hal yang penting. Jadi saya melihat itu memang pertama itu tadi ada 4 Pak itu, 4 langkah itu yang kita harus minimal tempuh supaya aman lah pergerakan. Jadi yang pertama tadi itu kita memang harus belajar ini supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan hukum atau syariat kita kan, syariat Islam. Karena ini bisnis syariah ya, syariah. Asal ilmunya. Kalau enggak kan biasa lah itu kan sudah. Ini harus kita mengikuti aturan Allah dan Rasul kan. Jadi kita harus belajar dulu sedikit. Kemudian yang kedua, kalau sudah dapat ilmunya baru beramal. Jadi jangan terbalik, beramal dulu baru ilmu ini kan terbalik nih. Jadi kita belajar dulu baru kalau sudah dapat ilmu qabla qauli beramal. Amalkan timbangannya gitu, ukurannya, beratnya dan sebagainya itu. Kemudian informasi yang kita sampaikan tuh memang persis sama dengan barangnya. Jangan sampai informasi yang disampaikan bagus, begitu lihat barangnya tidak seperti warna aslinya. Ada penipuan di dalamnya. Gitu kan itu. Jadi tadi itu. Nah, jadi diamalkan betul itu. Karena insya Allah kalau diamalkan itu aman itu Pak. Justru baik sekali. Kemudian yang ketiga kita berjuang. Artinya yang mungkin kita tidak miliki kita berkorban. Kita untuk mendapatkan sarananya, teknologinya, cara pemasarannya, kemasannya itu dipelajari juga Pak. Cara mengemas, cara mempromosikan dan semuanya semualah yang kita tidak miliki itu kita berjuang, berusaha supaya kita bisa kita dapatkannya. Jadi ini ada kaitan yang erat antara belajar dengan berjuang ini karena yang kita memang harus perjuangkan apa yang kita mau dapatkan itu kan tadi kita mau tahu itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu kita berdoa, tawakal kepada Allah. Insyaallah sukses. Insyaallah. Amin. Insya Allah gitu Pak Ustaz. Baik ya, Masya Allah luar biasa bincang kita ini ya. Baik pemirsa MUI TV yang kami muliakan, tidak terasa waktu kita sudah habis. Tentu perbincangan tentang masalah bisnis ini sangat luas, panjang dan sangat kreatif ya. Tapi mudahan dengan bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa mengelola, mengembangkan daripada bisnis syariah. Mudahan bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi kita agar bisa mendapatkan keberkahan terkait masalah kesejahteraan, keadilan ekonomi di tengah masyarakat kita. Saya Idris Prakasi, ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang menonton atau mendengarkan pemaparan ini dan juga kepada seluruh kru mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan lebih kepada narasumber kita Bapak Dr. Sanusi Fatah yang telah berkontribusi yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Demikian kita tutup. Subhanakallah bihamdik, nasdallan tawatu bilai, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.